Kepribadian karisma wisata atau yang biasa kita kenal dengan nama Anissa Travel adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Sejak tahun 2003, Anissa Travel menjadi salah satu perusahaan jasa perjalanan yang sangat dipercaya oleh puluhan BUMN dan perusahaan swasta. Hal ini dibuktikan oleh rekam jejak Anissa Travel yang memiliki 22.000 jamaah dan lebih dari 500 paket perjalanan wisata. Anissa Travel kini berfokus pada 3 inti bisnis, yaitu Corporate Travel Management, MICE and Event Organizer, dan Umroh and Hajj Arrangement. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Anissa. Kali ini saya Poppy, host yang akan membawakan podcast di Anissa Travel. Well, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu negara di Asia yang memang banyak banget dikunjungi dan favorit dari semua orang. Yaitu kita akan mengeksplor negara Jepang. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tour leader paling wow banget di Anissa Travel. Siapa lagi kalau bukan Mas Danu. Nah, Mas Danu ini tuh udah malang melintang banget bawa grup di Anissa Travel dari mulai domestik maupun internasional. Kebetulan Mas Danu juga udah sering banget bawa Jepang ya. Dan sebenarnya saya tuh juga belum pernah nih ke Jepang. Jadi pas banget mau nanya banyak hal mengenai Jepang. Jadi kita langsung tanya aja. Mas Danu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas, terakhir kapan nih bawa grup ke Jepang? Terakhir tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini udah 3 kali kemarin. Dari mulai Januari, Februari, Maret itu ada Jepang semua. Oh, berarti kalau misalkan Januari, Februari, Maret itu dia masuknya ke season apa sih, Mas? Di Jepang? Masih winter. Oh, masih lagi winter. dingin-dingin. Cocok nih sama outfit saya ya kan untuk winter. Kalau sekarang udah spring. Oh, sekarang udah spring ya. Nah, Mas Danu, kalau misalkan di Jepang sendiri nih, Mas Danu tuh berarti udah sering banget dong ya bawa Jepang ya di Anissa Travel ini ya. Lumayan. Oke, Mas, ini kan ngomongnya soal Mas Danu sering bawa grup di Anissa Travel. Itu kan kalau untuk Jepang itu kan dia ada visanya ya, Mas. Visanya itu biasanya memang bisa nggak sih kita dibantu sama Anissa Travel atau memang kita udah dilepas aja deh nih untuk mau ikutan grup sama si Anissa Travel ini gitu, para sahabat. Oh, pastinya kalau lewat Anissa Travel sih dibantu sama Anissa Travel ya. Oh, oke. Terutama yang udah punya paspor e-paspor tuh. Jadi mereka bisa dapetin visa waiver namanya. Oke, berarti kalau itu bisa 3 tahun. Oh, 3 tahun. Itu di pertanyaan aku. Mau berapa lama sih misalkan si paspor itu berlaku gitu untuk Jepang? 3 tahun berarti 3 tahun. Oke. Kalau visa biasa itu 15 days, 15 hari. Mas, apa sih yang membuat Mas Danu tuh mau begitu berulang kali buat datang ke Jepang? So far Jepang itu negara yang paling buat gue tuh pengen balik lagi ke situ. Iya, kenapa ya? Tapi temen-temen karena satu destinasinya orang Indonesia ke sana mau shopping. Oh, oke. Ya. Jepang itu memberikan tax refund sebesar 10% di atas 5.000 yen. Jadi kalau lu belanja harga 5.500 itu langsung tax refund di tempat 550-nya. Oh iya. Iya, jadi satu itu yang perlu kita highlight di shopping Jepang ya. Yang kedua fashionnya itu up to date. Oh, oke. Bahkan kayak sepatu-sepatu yang belum ada di Indonesia itu di Jepang udah keluar duluan. Oh, iya. Kedua itu, yang ketiga memang Air Jordan, ya, ada gitu-gitu ya yang memang nggak ada nih di Indo nih. Di Indo mungkin langka ya. Di Jepang pun sebenarnya langka, cuma masih bisa kita temui gitu. Oh, oke. Kayak yang tadi disebut Panda Jordan, Panda Dang Panda itu di Indonesia itu udah susah banget. Oke. Di Jepang tuh di butik-butiknya masih banyak. Oke. Terus yang berikutnya itu orang kalau ke Jepang itu budaya. Budayanya Jepang itu ya keren banget ya. Kita semua tahu ya Jepang itu orang-orangnya ramah-ramah, ya terus lingkungannya enak banget, bersih gitu ya. Terus yang berikutnya kalau gue adalah kulinernya sih. Nah itu dia kuliner. Makanan-makanan Jepang itu ya luar biasa enaknya sih. Dan masih masuk
dengan orang Indonesia. Karena di Indonesia banyak makanan Jepang juga kan. Jadi di sana orang Indonesia itu sebenarnya kayak nggak perlu bawa sambal tambahan sih kalau bener. Gue dong bawa tambah-tambah. Kalau gue kalau ke negara lainnya, katakanlah misalnya terakhir kemarin ke Inggris, terus ke Turki, Eropa itu gue tetap mesti bawa sambal tambahan sih buat biar nafsu makannya bisa di enhance gitu. Kalau enggak agak susah, apalagi Turki terutama ya, makanannya agak kurang cocok sama Iya. lidah gue dan kebanyakan lidah orang Indonesia sih. Oh oke. Mas, favorit apa sih kalau misalkan di Jepang nih? Makanan apa sih yang memang favorit Mas Dayan dulu deh gitu? Atau enggak favorit dari teman para sahabat Anissa tuh yang sering makan di sini? Oh, kalau experience kita pasti bawa mereka untuk nyobain yang benar-benar asli yang namanya daging wagyu. Daging wagyu. Iya. Murah, nggak murah juga daging wagyu di sana. Tetap kalau dikursin ke Indonesia tetap mahal juga. Kayak misalnya daging wagyu di sana itu satenya, kalau dibikin sate gitu yang isinya 1 tusuk 4 daging itu paling murah dari harga 2.500 yen. Itu Sekitar berapa sih Mas? sekitar 300.000 mungkin ya. Lumayan. Sampai harga 10.000 yen. Oh iya. Ada yang bentuknya sate 10.000 yen tuh ada. Berarti kan harganya 1 juta lebih juga ya. Kalau kursnya 120 berarti 1,2 juta. Itu untuk 1 tusuk sate yang isinya 4. Itu sih memorable experience banget. Nah, sih. itu experience tuh satu itu ya. Oke. Kedua, orang yang dicari itu biasanya takoyaki, Iya. okonomiyaki. Nah, itu memang kalau kita Like ini ya Mas ya. ya snacking, kalau kita bawa turnya itu Tokyo Osaka, di Osaka tuh surganya memang tempat asalnya sih takoyaki dan lain-lain ya. Itu di situ tuh memang banyak banget yang jualan makanan-makanan Kayak apa ya, makanan Japanese itu kayak- street food. Oh, Japanese street food. Oke. Lalu yang ketiga itu biasanya experience-nya kita bawa ke tempat makan sushi yang benar-benar tradisional. Jadi tempat sushi tradisional di sana tuh dia tempatnya kecil aja, kayak cuma 2 kali atau 3 kali 1,5 meter gitu ruangannya. Orang kopi kayak Ya, segini gitu. terus setengahnya tuh barnya si sushi makernya, Oh. terus setengahnya lagi tuh tempat kita makan tapi berdiri. Jadi makannya nggak duduk. Makan berdiri. Iya, makannya berdiri experience di sana. Nah, Oke. maksudnya itu kan sebenarnya budaya yang ya sebenarnya kurang masuk di kita ya, makan berdiri ya. Benar. Kita biasanya makan harus duduk, Benar. ya kan. Tapi di sana ya memang kadang keterbatasan lahan, tempat dan lain-lain, makanya kebanyakan tempat makan di sana itu berdiri atau makannya kayak warnet, sekat-sekat. Jadi satu orang sekat gitu makannya. Bahkan kayak tempat makan yang kayak nasi daging gitu, yang kayak di situ apa Yoshinoya. Oh iya ya. Yoshinoya di sini kan kita makan bisa duduk nyaman Iya gitu ya. dong. Di sana tuh benar-benar kayak duduk di angkot. Berarti macam kayak angkringan gitu nggak sih kalau misalkan di Indonesia? Iya, cuma ada sekat-sekatnya. Tiap sekatnya itu dia ada keran buat minum. Jadi di Jepang itu minumnya kalau air mineral itu free sih. Jadi tinggal ambil. Kita tinggal bawa botol minum aja, terus kita bisa ngambil. Udah disediakan juga gelas-gelas kecil untuk minum sih. Tapi itu memang ada di restorannya atau memang di sepanjang jalan di Jepang gitu Mas? Apa nih? Oh, si free. Oh enggak, di restoran-restoran. Oh, di restoran. Ya, kalau di sepanjang jalan Jepang itu paling banyak tuh vending machine. Vending machine. Oh, Iya, jadi kita juga. harga 1 yen gitu kita bisa beli minum sih. Oh, oke. Gitu. Terus yang paling gue suka juga di sana itu kalau datang ke Family Mart, ke 7-Eleven, itu makanannya enak-enak. Jadi di sana itu Cocok berarti ya sama lidah kita ya. Kan Iya. banyak picky ya. cuma untuk yang Muslim ya, perhatikan komposisi karena ada yang banyak yang pakai babi juga gitu ya. Nah, gimana caranya kalau gue ya? Gimana? Bagaimana kita tahu nih? Gue caranya pakai handphone, pakai Google Kamera. Google Kamera Translate. Jadi tinggal diarahin ke bahasa Jepang tuh, Hah? ya. Nanti berubah tuh mau di translate ke Inggris, ke Indonesia, nanti tinggal baca aja, oh ada porknya, oh ada lardnya, itu kan kelihatan. Karena kalau kita nanya ke orang Jepang, ya, mereka tuh mayoritas susah bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong tuh Speaking apa dong? Language yang kitanya sih tetap pakai bahasa Inggris. Cuma kalau mereka nggak ngerti ya kita translate aja di Google Translate lah minimal. Kasih lihat gitu, dia pasti ngerti kok. Gitu. Tapi banyak juga yang ada juga yang bisa bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya cuma kecil kali ya, nggak terlalu banyak ya kali ya. Kan di tempat-tempat
tertentu tourism place mereka mungkin bisa kali. Ya kalau tourism itu biasanya wajib sih mereka bisa berkayak di Disneyland, di Universal Studios Jepang itu mereka memang kayaknya wajib bisa bahasa Inggris ya. Karena turisnya kan kebanyakan juga orang-orang dari luar Jepang. Oke. Mas Anu, tadi kita udah ngomongin kuliner. Sekarang kita ngomongin explore tempat di Jepang. Karena kan aku pun juga belum pernah nih Mas ke Jepang. Kebanyakan memang para teman-teman aku nih yang udah ke Jepang sekali, glad to be back, I'll be back tuh pengen banget. Nah, salah satu menurut Mas Dano tempat unik di Jepang yang memang kita harus datangin banget tuh apa sih? Oke, biasanya kita itu starting bawa grup itu dari Tokyo dulu. Ya, kita akan explore Tokyo, ada Tokyo Tower di situ, ada Shibuya Sky. Kalau pernah lihat di Instagram tuh reels yang turun pakai eskalator, Itu di mana? itu di Shibuya Sky. Itu sebelah kirinya kan langsung itu dari lantai around 40-50 ya, 40 sampai 50 lantainya. Jadi kita ke atas itu dari Shibuya ada namanya Shibuya Sky, ada liftnya sendiri. Nanti kita ke atas ngantri terus ya yang ikoniknya memang eskalator itu. Sebenarnya itu di tengah-tengahnya ada ininya, helipadnya. Jadi dia ada helipadnya di atas itu, terus memang dimanfaatin buat tourism. Jadi unik dong ya. iya, jadi dibuka untuk orang bisa lihat kayak pencakar langit gitu dari atas. Dan terakhir kemarin sih gue bawa ke situ. Itu untuk Tokyo ya. Banyak sebenarnya Tokyo juga yang bisa dieksplor, tapi karena biasanya cuma 1 minggu, jadi misalnya Tokyonya 3 hari, 1 hari udah habis di Fuji tuh. Nah biasanya kita bawa ke Fuji tuh, ke Gunung Fuji. Untuk apa? Kalau lagi winter itu kita main ski di sana. Ya, jadi kita bawa ke Fuji. Itu perjalanannya kalau nggak macet itu sekitar 2-3 jam lah naik mobil ya. Ke Fuji, terus dari Fuji itu nanti, nah ada satu tempat makan yang bukan destinasinya tourism, tapi itu hidden gem. Gitu. Wah itu Why dibilang hidden gem tuh why? karena masaknya masih tradisional, jadi makanannya itu tempura. Tempura, udang gitu, dan pokoknya semuanya dibikin tempura. Tapi itu benar-benar masih otentik banget. Dan kita makan itu ngantri di sana. Itu literally benar-benar antrinya sekitar 1-2 jam. Tapi worth. Jadi benar-benar worth for the time gitu ya. Jadi waktu kita yang kita habiskan untuk ngantri itu pas makan tuh udah enak banget. Dan itu kalau gue yang bawa, ya itu gue bawa ke situ. Guys, jadi makan siang yang biasanya ke tempat-tempat yang umum, itu gue belokin ke tempat makan tempura itu. Berarti salah satu kelebihan kalau misalkan kalian ikut grup di Anissa Travel adalah kalian akan menemukan hidden gem yang memang tidak ada di travel lainnya. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita mengikuti itinerary biasanya itu biasanya standar ya. Tapi kalau gue itu bawa itu pengen ngasih kesan. Jadi gue kasih experience yang berbeda. Itu terutama ke tempat makan yang tadi tuh yang tempura tadi. Ya itu walaupun kita kasih tahu dulu ini bakal ngantri nih, tapi lumayan bisa terbayar lah antriannya gitu. Dari Fuji terus kita bawa ke Kawaguchi biasanya untuk foto stop aja. Kawaguchi itu yang ada bunga gitu bukan sih Mas? Danau. Danau. Iya, jadi itu masih Kawaguchi. Nah, kalau yang nggak tahu Kawaguchi, coba deh di browsing Kawaguchi itu apa. Kalau kita terangin di sini nih. Panjang. Ya kan? Nah, itu kalau lagi mau masuk winter itu daun-daun pohonnya itu berubah jadi merah dan kuning, sampingnya danau. Itu nanti kalau mau lihat coba lampirin aja, gue ada foto-fotonya. Jadi benar-benar merah, kuning, terus sampingnya danau gitu ya. Dari situ kita bawa ke Fuji untuk experience-nya ski resort. Itu biasanya kita bawanya ke Fujitan, nama tempat ski resortnya. Dari Fujitan itu kita biasanya selesai sore, lalu kita antar shopping sampai selesai sampai jam 8 malam di Gotemba. Gotemba itu butik outlet. Butik outlet yang mana isinya brand-brand besar semua, ya. Itu terbagi dari beberapa section, ada East, ada West, ada satu lagi gue lupa apa namanya. Tapi semuanya isinya brand-brand ternama dari mulai ya brand-brand ternama tau lah ya, ya yang biasanya ibu-ibu mau beli tas dan lain-lain ya itu semua brand-brand ternama. Dari Gotemba kita balik lagi ke Tokyo. Gitu. Nah dari Tokyo biasanya setelah itu kita kasih experience naik Shinkansen. Kereta cepat itu ya? Iya. Shinkansen ke Osaka.
Berapa apanya nih? Maksudnya kan si kereta cepat itu let's say misalkan yang harus ya kalau nggak menggunakan Shinkansen durasinya oke. sekian. Kalau Nah, misalnya sekian. Kemarin nih experience kita tuh kita naik Shinkansen, koper kita kirim pakai ekspedisi supaya Bisa ya? koper kita nggak bikin berat-beratin bawa gitu. Oh, oke. Nah, perbandingannya kalau naik Shinkansen dari Tokyo ke Osaka itu cuma 3 jam. Jadi kita dari Tokyo Station ya turunnya di Osaka itu 3 jam. Tapi koper kita itu overnight. Wow. Jadi Oke. kirim hari ini. Shinkansen ini. Kalau kirim pagi, kalau nggak stranded salju itu biasanya malam sampai. Tapi karena stranded salju jadi overnight. Besokan paginya baru sampai. Berarti kita harus prepare gitu dong ya, satu tas yang memang kita buat ganti kali ya, karena kan overnight. Ya biasanya gue bawa cabin doang, tas cabin doang gitu dibawa. Atau koper cabin yang ukuran 20 inch tuh untuk dibawa yang kita pakai di next day atau di malamnya atau pas kita sampai di Osaka. Oh, oke. Gitu. Mas, ini kan si Jepang ini dia punya banyak musim ya, 4 musim ya. 4 musim. Nah, best season menurut Mas Danu tuh yang memang kita harus banget buat datang ke Jepang tuh pada saat kapan sih? Pada saat winter, Oke. lalu masuk dari winter ke spring, sakura. Nah, itu peak seasonnya Jepang di situ. Jadi orang Indonesia memang pada dasarnya karena di Indonesia panas nih. Iya, Oh. di Indonesia kan panas nih. Jadi orang Indonesia pasti suka yang dingin-dingin. Benar. Ya, benar jadi banget. Kita kalau kayak winter gitu. tuh dari mulai masuk Oktober sampai Maret itu bisa bolak-balik tuh Jepang. Nah, Maret ke April, Mei ini seasonnya sakura. Oke. Dan ini Jepang lebih mahal. Kalau kita ke Jepang di musim ini lebih mahal daripada kita ke Jepang saat winter. Karena winter murah tuh. Yang si Sakura itu Tadi Maret, April, Maret April ya? iya. Oke, Winter. oke. Si sakura tuh cuma sebentar loh. Jadi kita nggak bisa prediksi. Kadang di awal Maret sudah ada, kadang di awal April sudah ada. Tapi seasonnya tuh nggak lama, nggak nyampe sebulan juga nanti si sakuranya tuh bisa rontok lagi gitu. Kita bisa nanya kan sama tim Anissa Travel kalau misalkan Sakuranya tuh udah kira-kira kapan sih Oh, gitu bisa kan. dong. Jadi kan kita Jelas. juga nggak sia-sia kan buat Iya. datang ke sana gitu. Kapan sih sakura? Karena kita juga punya agent di sana. Nah, itu dia. Jadi apapun yang kita perlu informasi, selain kita cari di based on internet, kita juga langsung tanya ke agent kita di Jepang. Dan Anissa Travel juga memang punya agent di setiap negara sih. Oke. Gitu. Berarti kalau untuk Anissa Travel sendiri Mas, memang khusus untuk menghandle grup atau memang bisa ikutan series atau private juga segala macam, bisa nggak sih tuh? Bisa sebenarnya. gitu. Basicnya sih di Anissa Travel sebenarnya saya pernah bawa beberapa model ya, grup, private dan series ya. Cuma memang sepertinya untuk series ini Anissa Travel tuh nggak terlalu into ya. Tapi private-nya ini, Oh, malah private. grupnya pun grup private. Jadi kayak satu keluarga gitu ya. Oke. Terus satu kantor gitu ya. Itu yang private itu memang ahlinya Anissa Travel sih. Dan rata-rata banyak juga yang VIP nih. Wih, keren Oh banget. iya, banyak juga. Saya sering banget bawa VIP dari mulai kementerian ya, artis dan lain-lain itu Banget tuh nggak berarti ya Mas? banyak juga. Makanya kadang kalau jalan-jalan nggak diupdate berarti kliennya nggak mau diupdate. Bener emang. Itu karena dia pengennya private aja. Private bener-bener. Dari lo literally private banget ya. Oke. Nah, tadi mengenai si Jepang itu, berarti kalau misalkan untuk di Anissa Travel sendiri Mas, ada ini nggak sih untuk dari segi harga gimana Mas? Kalau harga sebenarnya kita mengikuti season ya biasanya ya. Jadi tadi kalau mau yang lebih murah biasanya di winter tuh. Oh, maka kita Kenapa- bisa kenapa lebih murah? Lihat Karena- budget mau di mana gitu. Iya, ya? karena dingin. Gitu. Nah, Oh, biasanya orang request sih. Tamu kita tuh request biasanya. Oh, saya mau berangkat nih sekian orang ke Jepang berapa hari, kemana-kemananya aja. Biasanya sih kita suggest dulu, lalu nanti itemnya itu bisa kita rubah-rubah ya sesuai keinginan klien. Gitu. Harga juga mengikuti sih. oke. Gitu. Kalau series kan udah ketahuan nih. Kalau series kita bikin harga 30 juta misalnya gitu ya. Terus yang ikut kan dari berbagai macam orang ya, Benar-benar. umum gitu ya. Tapi kalau private itu pasti akan lebih mahal. Iya, benar. Pasti. Setuju. Karena semuanya customize gitu. Dan tapi perlu digarisbawahi ini, private itu akan lebih nyaman.
Kenapa? Karena waktunya nggak diburu-buruin. Iya ya, kalau misalnya di itu kan kita pasti ngikutin itinerary. Iya, pernah nggak ikut grup tour series yang ayo jam 8 ngumpul, ayo ibu di sini cuma 1 jam ya. Oh ibu, kalau di private tuh nggak gitu. Iya, Di private tuh bener-bener yang mau di sini berapa lama, ayo gitu. Malah lebih enak ya, jadi kita juga memang kita mau kemana, kita nggak terburu-buru, udah kayak gitu juga nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu yang memang lebih enak kalau si private. Ya makanya buat teman-teman semua nih yang nonton podcast nih ya, kalau mau kemanapun seluruh dunia nih, itu bisa ke Anissa Travel. Around the world, Mas. Tinggal hubungin aja Oke. Instagramnya tuh Anissa Travel ya. Atau kalau mau ngobrol sama gue di Instagram gue juga bisa. Oh iya, bener. Danuins ya. Apa Misalnya Instagramnya? @danuins. @danuins ya. Nah, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol nanya-nanya, Mas di Inggris kayak gimana sih? Mas di Eropa kayak gimana sih? Mas saya mau ke Jepang gimana sih? Negara-negara lainnya, Mas ya. Ya, jadi ya alhamdulillah udah dapat kesempatan untuk keliling dunia ya. Jadi bisa bantu teman-teman yang nanya gitu ya. Sering banget sih yang nanya gitu. Oh, oke. Nah, Mas Teguh, itu aja sih chit chat small talk dari kita. Terima kasih waktunya Mas Danu Ya, udah sama-sama. mau direpotin sama kita buat discuss kali ini. Enggak lah. Nah, buat sahabat Anissa, jadi jangan lupa kalau teman-teman yang memang mau menggunakan grup domestik maupun internasional bisa coba di kontak Anissa Travel. Insya Allah sahabat Anissa akan mendapatkan good service dan everything is good di Anissa Travel. Saya Poppy, sampai ketemu lagi di podcast lainnya. Bye.